Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qaluhu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fawzin rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah dengan pengakuan kita, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur senantiasa dan selamanya kita abadikan juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah Tuhan Maha Penyayang, sayang tidak terbilang, yang selalu memberikan rahmat dan karunia serta taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang sempurna, hingga kita mampu dan bisa melangkahkan kaki kita untuk dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Seraya berharap mudah-mudahan salat kita atau ibadah-ibadah kita yang lainnya yang kita laksanakan pada hari ini diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatih selaku hati di atas mimbar yang mulia mengajak kepada saudara-saudara, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan daripada perintah-perintahnya dan meninggalkan daripada segala bentuk larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqomah bertakwa terus-menerus secara kontinu dalam hidup ini, dan mudah-mudahan karena kita adalah orang yang bertakwa, mudah-mudahan apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati dalam keadaan husnul khotimah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tentang kematian, tentang kehidupan ini semuanya sudah skenario Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang pada dalam mukadimah khutbah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah yang menciptakan kita ini mati, Allah yang menciptakan kita hidup untuk menguji kita, untuk menguji kalian, siapakah amal yang paling baik di antara kalian. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. Semua ini sudah dikenal oleh Allah SWT. Di dalam hidup ini kita tinggal berupaya semaksimal mungkin agar hidup ini baik, dan manakala kita kembali kepada Allah yaitu kematian juga dalam keadaan kebaikan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kata Imam Al-Haddad, kalau orang yang selalu ingat dengan kematian itu yang pertama fasrul amal. Orang kalau
ingat kematian, insya Allah tidak panjang angan-angan, tidak punya lamunan-lamunan sifatnya itu membuat dia selalu panjang umur. Padahal umur itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Tidak panjang angan-angan, tidak ingin punya rumah yang sangat indah, tidak ingin punya kendaraan yang sangat bagus, tidak ingin punya segala harta yang berlimpah ruah, tidak. Karena dia selalu ingat dengan kematian di pangkasnya. Sehingga ketika dia mempunyai angan-angan beberapa tahun lagi, beberapa bulan lagi, dia sudah tidak ingin lagi. Apalah artinya bermewah, berlimpah ruah, toh kalau juga akan menjadi hal yang tidak berkenan. Jadi dipangkas dalam kehidupannya, dia tidak mau punya keinginan kemauan yang sangat berlebihan. Inilah yang disebut kata Imam Haddad, qasrul amal. Kemudian yang kedua, waridha bil qalil. Orang kalau ingat kematian akan ridho apa yang ia dapatkan meskipun sedikit. Ia lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dikasih nikmat, jangankan banyak, sedikit, ada rasa syukur. Syukur kepada Allah. Dikasih sehat, syukur kepada Allah. Dikasih nikmat, sehat, panjang umur, dikasih rezeki, jangankan banyak, sedikit, dia syukuri kepada Allah SWT. Dia tidak melihat yang lebih-lebih, dia tidak melihat ke atas, mulai melihat ke bawah. Orang punya ini dan itu, dia tidak peduli hal yang seperti itu. Yang jelas dia dapat yang dimiliki, dia syukuri kepada Allah. Inilah karena orang tersebut ingat akan kematian. Begitu kata Imam Haddad. Kemudian yang ketiga, waraghabatu fil akhirah. Orang kalau ingat dengan kematian, cinta kepada akhirat, dunia tidak terlalu banyak dipikirkan. Kenapa? Karena yang namanya akhirat itu adalah abadan-abadan. Dunia temporer, sementara. Dan semua yang dimiliki akan ditinggalkan, melainkan apa yang dimiliki dia ikhlaskan, dia infakkan, dia sedekahkan, dan dia jariahkan, maka itu akan membawa dia menjadi keindahan untuk akhir. Hadirin rahimakumullah, itu kan yang namanya pahala ada 3, saudara-saudara. Yang pertama, pahala yang sifatnya nganteri. Ketika orang meninggal dunia, berkumpullah keluarga, kemudian membacakan doa, menghadiahkan baca Fatihah walau hanya seperti itu, lebih-lebih dia zikir, tahmid dan tahlil. Pahalanya untuk bulan bin bulan, itulah yang disebut pahala nganteri. Ada lagi pahala yang nungguin, saudara-saudara, seperti kita, bahwa kita ini masih hidup, kita berbuat baik, mukhlishan lillah, laisa mukhlishan li ahli syai'. Semua yang kita lakukan ikhlas karena Allah, tidak mandang sesuatu. Tapi kalau mukhlishan li ahli syai' karena sesuatu, karena ingin dipandang, ingin itu, ingin dipuji dan sebagainya, itu bukan karena keikhlasan, karena ada sesuatu. Tapi kalau yang karena ikhlas semata-mata karena Allah, dia infak ikhlas, dia sedekah ikhlas, dia ngaji ikhlas, dia sholat ikhlas, dia berbuat baik ikhlas, menolong ikhlas, bahwa itu berarti pahala mengandungnya, dan itu sudah mendapatkan pahala. Maka pahala itu yang kita kerjakan di dalam dunia, maka berarti sudah nungguin pahala tersebut untuk kita. Belum saja kita dipanggil Allah, pahala sudah nungguin, saudara-saudara. Yang ketiga, para yang lain menjariahkan. Ketika kita punya saudara, ketika kita punya orang tua, ataupun pribadi kita punya harta, kita jariahkan. Pahalanya untuk bulan bin bulan, ataupun untuk kita. Tanpa kita sadari, kita telah mengeluarkan perbuatan baik pada orang lain, dan kita tidak menghitung-hitungnya.
begitu kita dipanggil oleh Allah, pahala telah menanti kita. Itulah yang disebut jariah, mengalir terus menerus. Banyak contoh yang terjadi ketika ada orang membuat masjid, membuat masjid, sarana ibadah, madrasah, taklim dan sebagainya. Kita infakkan, kita sumbangkan pahalanya untuk bulan bin bulan, untuk orang tua, untuk saudara, untuk siapa saja, untuk guru dan sebagainya. Rasa terima kasih kita kepada guru yang memberikan ilmunya tanpa kita sadari. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kita melaksanakan dan kita sadari. Ibadah kita karena guru kita. Kita berbuat sesuatu karena guru kita. Kita infakkan, kita sedekahkan, kita jariahkan, maka sudah otomatis itu pahalanya mengalir untuk guru kita. Kalau itu niat untuk guru kita, kalau untuk orang tua kita, itu mengalir untuk orang tua kita. Itulah yang disebut pahala jariah, mengalir luar biasa. Jadi kalau seperti ini, marilah kita banyak-banyak ingat akan kematian. Bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita bersama. Dan kemudian yang terakhir yaitu wa badrah bil a'mal shalihah. Orang ingat kematian segera mengerjakan amal saleh. Kenapa? Karena dia ingat mati, sudah tidak lagi yang lain dipikirkan. Dia selalu berbuat baik. Dunia memang sangat penting, tapi juga akhirat lebih penting. Dunia sebagai pengantar untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ladangnya akhirat, tempat kita untuk menanam dan pentingnya nanti di yaumil akhir nanti. Subhanallah. Maka saudara-saudara, kita banyak-banyak bercocok tanam, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak itu berbuat baik. Satu kalimat yang kita ucapkan kepada orang lain yang menyenangkan hati orang yang menyejukkan sehingga dia merasa tenang dan tentram, itu sudah termasuk pahala buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua, hingga kita orang-orang yang sholihin, orang yang baik, orang-orang yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ana bima fihi min ayatil hakim fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim wa qul rabbi firwaham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghama liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'tu bi nafsi wa sanna bi malaikatin qudsi wa qala ta'ala fi kitabin 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma al'aqatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Allah taghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. إلى الصلاة.